Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang beraktivitas masyarakat sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati saat ini terpantau sedang terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan juga saat ini terlihat dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati akan menuju ke Bintaro. Lalu lintas saat ini juga terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Terlihat sudah ada peningkatan jumlah kendaraan namun tidak terlalu signifikan. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kami harap para pengendara untuk dapat mematuhi marka jalan yang berlaku serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani saat ini sedang terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih hanya 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian pemirsa dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani ataupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Saat ini situasi lalu lintas juga terpantau masih kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun kami tetap mengingatkan kepada Anda pemirsa dikarenakan dari pantauan CCTV kita lihat masih banyaknya kendaraan khususnya roda 2 yang memutar balik tidak pada tempatnya yang akan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Sehingga kami harap para pengendara untuk dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Hal ini demi keselamatan diri Anda dan juga kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Limbangan Garut, Jawa Barat. Ya pemirsa, situasi lalu lintas di kawasan Limbangan Garut, Jawa Barat dari arah Nagrek yang akan menuju ke Malabong. Dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Hal serupa juga terlihat dari arah Malabong yang akan menuju ke Nagrek. Lalu lintas sore hari ini juga terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi dikarenakan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Kemudian juga sesekali adanya kendaraan besar seperti truk pengangkut barang yang melintas di kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk dapat menjaga jarak aman dan juga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita akan menuju ke Bali, tepatnya di Simpang Tohpati. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Sanur maupun Gianyar. Saat ini kita lihat bersama sedang terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light. Kemudian pemirsa dari arah Sanur yang akan menuju ke Gatot Subroto Barat ataupun yang akan berbelok kiri menuju ke arah Denpasar, saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Setelah traffic light, kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Gianyar yang akan menuju ke Gatot Subroto ataupun yang akan menuju ke Sanur maupun ke Denpasar. Sore hari ini lalu lintas juga terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Kami harapkan para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Pemirsa, mari selalu tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Pemirsa, untuk berikutnya, dalam upaya menumbuhkan semangat berbagi dan mempererat hubungan dengan masyarakat, personel Polda Maluku Utara
melaksanakan aksi sosial pembagian makanan gratis di sejumlah titik keramaian. Berikut laporan dari Brigpol Dewi untuk Anda. Polda Maluku Utara menggelar aksi sosial dengan membagikan makanan gratis kepada masyarakat di Kota Sofifi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polda Maluku Utara melaksanakan aksi sosial dengan membagikan ratusan paket makanan kepada masyarakat di sekitar Pelabuhan Feri dan Pasar Galala Sofifi. Kegiatan ini menyasar para buruh, tukang becak motor, ojek pangkalan, dan pelaku transportasi lainnya yang sedang memulai aktivitas sejak dini hari. Semangat berbagi ini menjadi wujud nyata kepedulian Polda Malut dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memberikan suntikan semangat kepada para pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, personel Polda Malut tak hanya membagikan paket makanan, mereka juga menyempatkan diri untuk berbincang dan menyapa langsung warga yang dijumpai. Interaksi antara petugas dan masyarakat ini menciptakan suasana hangat dan menumbuhkan rasa kebersamaan, sekaligus mempererat hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayani. Kegiatan berbagi ini juga sekaligus menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk memberikan nilai kemanusiaan melalui tindakan sosial yang memberi dampak nyata kepada masyarakat. Warga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatif Polda Maluku Utara. Aksi ini dianggap sangat membantu dan menumbuhkan kedermawanan di tengah masyarakat. Melalui aksi sosial seperti ini, Polda Maluku Utara terus meneguhkan komitmen untuk hadir di tengah masyarakat, memperkuat sinergi demi terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan peduli. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Polres Singkawang kembali menorehkan catatan istimewa dengan terselenggaranya Mooncake Festival 2025 yang untuk pertama kalinya digelar di Kota Seribu Kelenteng. Pada Jumat malam 3 Oktober, ribuan masyarakat tumpah ruah memenuhi jalanan untuk menyaksikan parade lampion yang berlangsung meriah sekaligus menjadi pembuka rangkaian festival budaya tersebut. Dengan rute mulai dari kantor Wali Kota Singkawang hingga berakhir di Jalan Sejahtera, parade lampion menghadirkan pesona cahaya dan warna dari berbagai komunitas, sekolah, dan organisasi yang ikut berpartisipasi. Tidak kurang dari 300 peserta turut ambil bagian, mulai dari tim marching band, rombongan barongsai, naga, hingga kelompok seni budaya yang menampilkan kekhasan masing-masing. Sorak-sorai masyarakat yang memadati sepanjang jalan semakin menambah semarak suasana. Setibanya di garis finish, rangkaian acara dilanjutkan dengan seremonial pembukaan Singkawang Mooncake Festival 2025 yang dipusatkan di halaman Vihara Tri Dharma Bumi Raya. Dalam keterangan tertulis, Wali Kota Singkawang, Chai Cui Mei, menegaskan bahwa Mooncake Festival bukan sekedar pesta kuliner, melainkan upaya untuk merawat tradisi dan menjadikannya daya tarik wisata baru di Kota Singkawang. Dari Humas Polres Singkawang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat ambruknya pondok pesantren Al-Hosini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus bertambah. Tim gabungan dari Polda Jatim masih mengupayakan mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Sepekan pasca kejadian, proses pencarian korban masih berlangsung di tengah kondisi bangunan yang tidak stabil. Petugas gabungan dari Polda Jawa Timur, BNPB, dan TNI 24 jam penuh menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Jumlah korban meninggal telah mencapai 52 orang, dengan rincian jumlah korban sampai pencarian hari ke-7 sebanyak 156 orang. Korban selamat sebanyak 104 orang, korban meninggal 52 orang termasuk 5 bagian tubuh. Korban dievakuasi di beberapa titik mulai dari pintu masuk bangunan hingga area belakang. Data terakhir menyebut korban berupa body part atau bagian tubuh tanpa kaki kanan bisa dikeluarkan dari runtuhan dan dilanjutkan dengan proses evakuasi. Itu semua
jadi satu pintu untuk melakukan kegiatan postmortem terhadap jenazah-jenazah yang ditemukan. Tadi sudah kesiapannya dan juga ada 5 jenazah ya yang sudah dilaksanakan dan kita tinggal tunggu hasilnya supaya ketahuan identitasnya. Dan di sana juga disiapkan 24 jam, termasuk personil, peralatan dan sebagainya. Dan kemudian saya ninjau ke sini juga untuk melihat bagaimana teman-teman Basarnas sedang bekerja. Jadi kita fokus dulu untuk menemukan jenazah-jenazah yang dimungkinkan masih ada di reruntuhan. Jadi kalau kita sudah cek pendataan, seperti yang saya sampaikan tadi di teman-teman media yang di rumah sakit, bahwa di sini pun juga 3 klaster yang kami bagi nanti. Korban maupun potongan tubuh yang ditemukan langsung dibawa ke RS Bayangkara, Polda Jawa Timur untuk diidentifikasi oleh tim DVI. Sementara itu, proses penyingkiran puing dan evakuasi di lokasi kejadian masih terus dilakukan. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.